pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, seluruh jemaat CMC GCC yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan, walaupun masih dalam situasi kondisi kita masih sibuk menghadapi virus corona. Karena itulah ibadah online masih menjadi pilihan kita sampai saat ini.
Hari ini kita akan mengupas topik yang cukup menarik, topik yang memberikan tantangan, bersyukur dalam penderitaan. Sebelum kita menikmati firman ini, terlebih dulu kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh beliau. Yang pertama adalah hati yang bersyukur. Sesuai dengan tema yang akan kita kupas hari ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Hati yang bersyukur adalah satu lukisan tentang jiwa seseorang yang selalu mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi. Lagu yang kedua, padang gurun menjadi taman Tuhan. Ketika engkau punya hati bersyukur, walaupun engkau menghadapi padang gurun, menghadapi masalah kesulitan dan penderitaan, percayalah, jika engkau bisa bersyukur, maka Tuhan akan hadir di sana. Padang gurun akan menjadi tamannya Tuhan. Dan lagu yang terakhir, selalu ada jalan. Saya tahu bahwa dunia saat ini sedang goncang. Saya tahu bahwa saat ini Bapak Ibu juga bergumul menghadapi masalah dan kesulitan. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Mari Pak Jonathan, kita akan persilakan membawakan lagu dan pujian penyembahan. Dan harapan saya, jemaat bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Mari kita nikmati pujian ini. Kalau bukan Tuhan memberkatiku, tak mungkin ku miliki segala sesuatu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Kau perlihatkan segala kebaikanmu. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tak mungkin ku atasi persoalanku. Hatiku bersyukur dapat mengenalmu, Kau Tuhan yang menjadi sumber dalam hidupku. Hati yang bersyukur di sepanjang waktu akan Kau
saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Saya percaya rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita tinggal dalam taman Firdaus. Sebab itu, apapun situasi kita, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita dari seperti padang gurun menjadi seindah taman Tuhan. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh
seberang selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebaikan. Ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Biarlah Kau hidup selalu. Biarlah kita hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saya yakin Anda di rumah pun mengikuti pujian penyembahan ini. Walaupun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu,
tapi kita dipersatukan di dalam roh, sehingga pujian penyembahan yang penuh kesatuan ini kita naikkan di hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Tuhan juru selamat kami yang hidup, juru selamat tempat kami bersandar. Kami sudah bergumul menghadapi virus corona 7 bulanan. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda virus ini akan berlalu. Bahkan belum juga dapat dikendalikan baik oleh dunia maupun oleh negara kami Indonesia. Tapi kami bersyukur bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia, apapun yang terjadi di dalam hidup manusia, kami imani Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Engkau, bahwa Engkaulah yang menguasai, memegang kehidupan setiap orang. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memimpin menyertai kami, buka hati dan telinga mata rohani kami, supaya kami tahu bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai umat yang selalu bersyukur di dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, tema kita hari ini adalah bersyukur dalam penderitaan. Yang namanya bersyukur dalam penderitaan, topik ini mengajak Bapak Ibu melihat satu tantangan iman kita. Apakah di dalam segala masalah, kesulitan dan penderitaan kita masih bisa bersyukur? Disinilah tantangan iman, kualitas iman Bapak Ibu itu diuji. Bersyukur ini sebenarnya adalah bahasa dunia, tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, usia maupun jenis kelamin seseorang. Agama apapun saya yakin pasti mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat hidup yang sudah ia terima. Bahkan sekalipun yang tidak beragama, orang-orang ateis, mereka juga pasti bersyukur, cuman bukan dalam bahasa rohani. Kalau kita bersyukur selalu kita koneksikan dengan Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, tapi konteks mereka mungkin berterima kasih atas apa yang mereka sudah nikmati. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Alkitab tuh mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk selalu bersyukur. Namun yang menjadi permasalahannya begini, jika dalam suasana baik, tenang, sehat, dan semuanya lancar, Anda jarang bersyukur, apalagi ketika menghadapi penderitaan, menghadapi masalah dan kesulitan. Mungkinkah Anda bisa bersyukur? Karena itu, mungkin bagi sebagian orang, judul yang saya angkat hari ini adalah mustahil dijalankan. Bersyukur di dalam penderitaan. Mustahil. Karena tadi saya sudah katakan, jika suasana baik, suasana enak, menyenangkan, Anda jarang berdoa, jarang bersyukur, apalagi di dalam masalah dan kesulitan. Namun apakah bersyukur itu ditentukan oleh situasi dan kondisi yang baik, yang menyenangkan, baru kita bersyukur? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan ayat ini menjadi topik utama pembahasan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan kalimat bersyukurlah dalam segala hal. Kata segala hal ini tidak menekankan ketika hal-hal itu yang menyenangkan. Artinya, bersyukur itu belum tentu kita harus dalam situasi kondisi yang menyenangkan. Engkau lagi sukses, engkau dalam bahagia, engkau dalam semuanya berjalan normal. Tidak. Paulus katakan bersyukur dalam segala hal. Segala hal juga bisa berkonotasi saat-saat menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan. Apakah engkau bisa bersyukur di dalam kondisi demikian? Jika dalam keadaan tenang, baik dan lancar saja kita jarang bersyukur, apalagi saat yang tidak menyenangkan.
Tapi mau tidak mau kita menjalankan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bersyukur di dalam segala keadaan. Bagi orang yang beriman, untuk bersyukur bukanlah hal yang sulit. Dan sudah seharusnya. Karena orang beriman itu dia tekun berdoa. Dan salah satu pokok doanya itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Yaitu ayat sebelumnya yang mengajak kita bersyukur di ayat 18. Paulus menekankan tentang doa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sama juga. Bersyukur senantiasa itu berkelanjutan. Situasi kondisi apapun senantiasa. Nah kemudian tetaplah berdoa sama aktifnya. Tetap itu artinya punya waktu yang kontinu, punya standar waktu yang jelas untuk berdoa. Karena salah satu isi dari doa itu adalah bersyukur. Karena itu orang yang jarang berdoa adalah orang yang jarang bersyukur. Berapa sering Anda berdoa? Jika 1 minggu Anda baru berdoa 1 kali, artinya engkau hanya bisa bersyukur seminggu sekali. Betapa menyedihkannya. Padahal yang namanya bersyukur kita setiap hari harus lakukan. Kita akan pelajari beberapa tokoh Alkitab yang bisa bersyukur walaupun di dalam keadaan sulit. Tokoh yang pertama akan kita pelajari adalah Yusuf. Yang kedua adalah Ayub. Dan yang ketiga adalah Paulus sama rekannya yang ketika di dalam penjara, yaitu Silas. Kita coba pelajari apa kunci rahasia sehingga mereka bisa bersyukur walaupun di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, situasi kondisi di mana mereka berada di dalam kesulitan dan himpitan. Kita akan pelajari tokoh yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah seorang yang bersyukur, yang selalu senantiasa bersyukur. Karena dia beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga masalah kesulitan apapun yang dia alami, dia yakin Tuhan melihat dan Tuhan akan menolong. Sekalipun dia menghadapi banyak penderitaan, bukan karena kesalahan Yusuf. Dia pernah dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Ayahnya, Yakub, punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini, lahirlah 13 anak. Satunya perempuan namanya Dina. Sedangkan laki-lakinya 12 orang. Karena itu, antara saudara tirinya itu kadang-kadang ada konflik, tidak cocok. Yang ibu dari Yusuf ini namanya Rahel. Dan dia punya seorang saudara namanya Benjamin. Jadi dari kandungan Rahel ini lahir 2 anak, Benjamin dan Yusuf ini. Dan sisanya itu adalah saudara tiri. Rupanya saudara tirinya itu tidak suka kepada Yusuf. Ya mungkin di sini ada unsur salah juga Yakub. Karena Yakub sangat mencintai Rahel. Dan istri yang pertama yang diincar itu adalah Rahel. Tapi belakang berkembang jadi 4 orang itu. Karena itulah Yusuf sangat sayang kepada Israel atau Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Berikan jubah maha indah, perhatian lebih ekstra sehingga menimbulkan kecemburuan kasih sayang di antara saudara-saudaranya. Sampai suatu ketika akhirnya Yusuf ditangkap oleh saudaranya, dijual kepada orang Ismail. Lalu orang Ismail menjual lagi sampai ke Mesir. Dan yang membeli Yusuf saat itu adalah Potifar, seorang pengawal, seorang pejabat di istana Firaun. Itu dicatatkan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, apa yang dicatatkan di sana? Walaupun Yusuf awalnya orang merdeka, tapi setelah itu dijual jadi budak, statusnya itu berubah. Yang namanya budak, kehidupannya itu penuh dengan penderitaan. Dia mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang budak di satu keluarga pejabat, yaitu Potifar. Tapi Yusuf tidak putus asa. Yusuf tetap bersyukur walaupun status merdeka hilang dan status yang dia kenakan saat itu adalah status budak belian. Status seorang hamba. Nilai sekali status tersebut.
Karena diperjualbelikan seperti seekor hewan, tidak ada harganya, dan nyawa dari seorang budak belian itu ada di tangan tuannya. Tapi di dalam situasi kondisi apapun, ternyata Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kemudian masalah muncul lagi, dia bukan hanya dijual oleh saudara-saudaranya. Setelah sekian lama tinggal di rumah Potifar, rupanya Potifar ini terlalu sibuk mengurusi urusan kenegaraan, sehingga istrinya terabaikan, istrinya kesepian. Lalu Yusuf, seorang anak Ibrani, seorang putra dari Yakub, orangnya cakap, ganteng. Selain itu budi pekertinya baik. Kemudian Tante Po, istri Potifar, jatuh cinta kepada Yusuf. Nyonya tertarik kepada pelayan, dan bukan pelayan, budak belian. Sehingga dia ingin lakukan perselingkuhan dengan budaknya. Dia rayu Yusuf dengan berbagai macam cara menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak mempan. Sampai suatu saat akhirnya Tante Po ini malahan ingin perkosa Yusuf. Kalau selama ini kita mengerti perkosaan itu dilakukan laki-laki kepada perempuan, tapi tidak berlaku bagi Tante Po. Dia yang mau perkosa Yusuf. Sehingga Yusuf lari ketakutan, dan ketika lari jubahnya berhasil sempat dipegang oleh istri Potifar. Dan berdasarkan alat bukti ini, lalu dibalikkan kenyataan bahwa Yusuf yang mau perkosa dia. Sang suami yang begitu mendengar berita itu tidak selidiki lebih tajam, tidak selidiki lebih jauh, lebih seksama, langsung menjebloskan Yusuf di dalam penjara. Dan akhirnya Yusuf saat itu sudah ada di dalam penjara. Emang enak di dalam penjara? Tidak. Yusuf mengalami banyak penderitaan di penjara. Sudah jadi budak, sekarang jadi orang tahanan lagi, masuk penjara. Jadi nama Yusuf itu benar-benar hancur. Bukan hanya penderitaan fisik yang dialami, juga nama dia benar-benar rusak, nama dia hancur. Tapi apakah situasi kondisi yang terjadi membuat Yusuf itu kehilangan rasa bersyukurnya? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia putus asa? Apakah dia marah kepada Tuhan tidak atas ketidakadilan tersebut? Kalau Anda alami seperti Yusuf, saya tidak tahu. Karena kita tidak alami seperti Yusuf aja jarang bersyukur, kita seringkali komplain, seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi kalau kita mengalami kondisi seperti Yusuf ini. Lalu apa yang menjadi kunci rahasia dari Yusuf sehingga dia bisa selalu bersyukur dan selalu bersyukur? Bahkan di dalam penjara sekalipun dia tetap selalu bersyukur. Ada dua kunci rahasianya. Pertama adalah Yusuf ini seorang yang selalu berpikiran positif. Di dalam isi otaknya selalu menilai sesuatu hal dari sisi positifnya. Dia yakin apapun yang dialami, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Yang kedua, dia yakin rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan dia. Dan rancangan itu baru akan terwujud ketika dia melewati proses ujian yang begitu berat. Karena Yusuf pernah mendapat 2 kali mimpi. Tuhan ungkapkan masa depan dia. Jadi sedikit banyak Yusuf itu tangkap. Tangkap mimpi ini bahwa dia suatu saat akan menjadi orang besar. Menjadi seorang penguasa. Tapi untuk bisa mencapai ke posisi itu, dia harus melewati jalan-jalan bertebing yang penuh dengan lika-liku. Karena itulah dia selalu bersyukur. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-50. Kita lihat tentang kehidupan Yusuf. Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50, lihat ayat yang 15 sampai 21. Kejadian 50, ayat 15 sampai 20. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini adalah otak pikiran dari saudara-saudara Yusuf.
Jadi mereka itu setelah ayah mereka Yakub itu meninggal, mereka merasa kehilangan backingan, perlindungan. Jadi mereka akhirnya berpikir, jangan-jangan setelah papa kita meninggal, Yusuf akan balas dendam. Sewaktu papa kita hidup, Yusuf nggak berani balas dendam karena segan dan takut kepada papa kita. Habislah kita. Artinya apa? Otak daripada saudara-saudara Yusuf yang negatif terus kepada orang lain disamakan dengan Yusuf. Nah, apakah otak Yusuf juga sama seperti saudaranya? Nah, ini kesempatan bagiku untuk balas dendam supaya kalian tahu bagaimana sakitnya aku. 13 tahun loh dia menderita. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Kemudian dia mencari seorang upahan. Orang upahan itu dikasih duit supaya mewakili ayahnya. Lalu bicara dengan Yusuf. Apa isi pembicaranya? Begini harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan mereka. Oke, kesalahan mereka yang dibuat oleh hamba-hambamu ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Di ayat yang ke-17, setelah Yusuf mendengarkan kalimat itu, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena hati dan otak Yusuf itu disamakan dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu kecewa dan sedih. Begitu parahkah kalian memandang aku? Sejahat itukah aku? Sehingga memanfaatkan kesempatan posisiku untuk balas dendam? Dan ada kalimat Yusuf yang berkata demikian. Ayat yang ke-19. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Karena saat itu saudara-saudara Yusuf datang mengaku salah dan bersujud di hadapan Yusuf minta ampun. Padahal tidak minta ampun pun Yusuf sudah ampuni mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, lihat ayat 20. Bagaimana positifnya kalimat yang diucapkan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu betul kalian memang telah berbuat jahat kepadaku, tapi kejahatan yang kalian buat sebenarnya itu ada tujuan dari Allah kita supaya aku mendapatkan posisi seperti sekarang ini. Kalau aku tidak punya posisi sekarang seperti ini, ayah kita, kalian sudah mati kelaparan. Karena itu, ayat 21, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan gara-gara dijual oleh saudara kandung, saudara tirinya. Selama itu dia tidak dendam, selama itu dia tidak benci. Bahkan selama 13 tahun dia selalu bersyukur. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia tahu Tuhan sedang merancangkan masa depan yang indah untuk Yusuf. Justru orang yang bisa bersyukur adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengarahkan segala masalah kesulitan dan penderitaan dia untuk kebaikan dia sendiri. Makanya seperti yang dikatakan Paulus, Allah bekerja di dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bapak Ibu yang saya kasih, itu tokoh yang pertama, Yusuf. Walaupun mengalami kesulitan, Yusuf selalu bersyukur. Nah, tokoh yang kedua yang akan kita kupas itu bernama Ayub. Ayub juga adalah seorang tokoh yang selalu bisa bersyukur. Beberapa kondisi berat yang pernah dialami oleh Ayub. Jika Bapak Ibu pernah membaca kisah kehidupan Ayub, dia mengalami masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang begitu berat. Bayangkan, dalam satu hari, saudaraku, dalam satu hari, semua harta kekayaan Ayub itu ludes. Segala kambing domba dia, lembu sapi, onta, semuanya. Ada yang dirampas oleh orang, ada yang dicuri oleh orang, ada yang direbut oleh pasukan. Lalu sebagian lagi api turun dari langit membakar habis hewan-hewan dia. Demikian pula gembala-gembalanya. Gembalanya ada yang dibunuh dengan pedang oleh yang berusaha mencuri
dan merampas hewan-hewannya, gembalanya dibunuh. Kemudian ketika api turun dari langit membakar habis semua kambing domba dia, semua gembala ternyata ikut terbakar. Bukan hanya hewannya, gembalanya pun tidak bisa selamatkan diri. Tapi uniknya, setiap kali gembala-gembala yang dibunuh itu disisakan satu untuk laporkan kepada Ayub. Bapak Ibu yang saya kasih, berat dalam satu hari jatuh miskin. Kemudian bukan hanya itu, Ayub juga pernah mengalami kematian anak. Tidak tanggung-tanggung 10 anak Ayub mati semua. Satu ketika anak-anak Ayub sedang berpesta di satu rumah. Tiba-tiba angin kencang datang menghembus. Huis! Satu bangunan rumah itu dibuat ambruk. Tidak ada satupun anak Ayub yang bisa selamat. Anda bisa bayangkan? Berapa kencangnya angin tersebut sampai membuat bangunan itu roboh. Dan tidak sempat anak-anaknya itu lari keluar menyelamatkan diri. Tidak. Semuanya mati. Dan anak-anak Ayub sudah besar-besar. Yang sekian puluh tahun sudah bersama hidup dengan Ayub. Tahu-tahu mati semuanya. Itu bukan hal yang mudah. Kemudian Ayub juga mengalami penyakit. Iblis menimpakan semacam bara. Kalau hari ini mungkin kita sebut dengan kanker kulit yang ganas. Dari kepala sampai ke kaki, gatal-gatal, bernanah, bau. Sampai 10 jari Ayub tidak kuat lagi menggaruk, dia pakai beling. Lalu ditaburkan abu. Untuk apa? Abu satu sisi menunjukkan dia sedang berduka, dan sisi lain adalah untuk mengurangi rasa gatal. Tadi saya sudah katakan dia gatal-gatal seluruh tubuh. Dulu tuh nggak ada obat gatal. Nggak ada yang namanya salep 88, mie korek, nggak ada. Karena itulah, ketika luka ditabur abu, abu itu sifatnya asin, rasa asin membuat luka itu perih, rasa perih itu mengurangi rasa gatal itu, kita lihat. Tapi tanpa Ayub sadari, setelah ditaburi abu, lalu mulai mengeras, tapi di dalamnya nanah, lebih parah lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika menghadapi kesulitan yang begitu berat, bagaimana reaksi Ayub? Kita lihat Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan kalimat terakhir, terpujilah nama Tuhan. Dalam bahasa Mandarin, kansiecu. Luar biasa. Orang Jawa berkata, matur nuwun Gusti. Sudah begitu parah. Semua kekayaan habis, puji Tuhan. Semua anak mati, puji Tuhan. Kenapa Ayub bisa sampai pada posisi demikian? Itu saya katakan luar biasa. Lalu ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan apapun. Karena dia tahu bahwa segala-galanya yang dimiliki itu adalah titipan Tuhan. Itu kunci rahasia Ayub. Ayub bisa bersyukur karena dia menyadari sebuah fakta kebenaran. Lahir dengan telanjang. Sehingga dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Siapa yang lahir di sini, waktu lahir sudah pakai baju? Coba. Jangankan baju, satu helai benang pun tidak melekat pada tubuh kita, betul? Dan siapa yang waktu lahirnya, katakanlah sudah pakai kalung emas. Ada yang waktu lahir sudah pakai kalung emas. Dan hebatnya lagi, di kalung emasnya itu ada sepotong kalimat, modal awal. Siapa? Kita lahir dengan kosong. Jadi hari ini, kalau engkau punya kekayaan, engkau punya jabatan, engkau punya istri, punya anak, semua itu hanya titipan Tuhan sewaktu kita hidup. Dan ketika Tuhan mau ambil kembali, emangnya kita bisa apa? Kita bisa menolak? Jangankan sesuatu yang ada di luar diri kita. Diri kita
kesehatan kita, nyawa kita itu pun titipan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mau ambil nyawa kita, apakah kita bisa menolak? Karena itulah sudah sepantasnya pemilik titipan mengambil kembali titipannya. Bersyukurlah. Ketika kita ingin coba pertahankan apa yang kita dapatkan, maka kita akan marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Karena kita tidak tahu status. Titipan sudah menjadi pemilik. Hak pakai menjadi hak milik. Itu yang jadi persoalan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, ketika Ayub mengalami penderitaan, dia coba lakukan koreksi total. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia koreksi diri. Kenapa aku bisa mengalami masalah kesulitan ini? Dia koreksi. Dan dia sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah seseorang mengalami kehilangan, mengalami kematian, mengalami penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, belum tentu karena dosa. Ini kesimpulan yang didapat Ayub. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, baik pendeta maupun jemaat, ketika melihat orang lain lagi mengalami masalah kesulitan, penderitaan, langsung pasti kamu berdosa. Bertobatlah. Betul? Seringkali kita demikian. Saya tidak tahu Anda pernah nggak menghakimi orang. Itu pasti dosa dia. Atau Anda dihakimi orang. Ketika engkau sedang jatuh, ketika engkau sedang masalah, ketika engkau sedang sakit, pasti orang lain lalu berkata, bertobatlah. Dan Ayub punya kesimpulan, belum tentu dosa penyebabnya. Dan kesimpulan Ayub ini pun dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dibenarkan oleh Tuhan? Karena Tuhan sendiri memuji Ayub. Bahwa Ayub adalah seorang yang benar, yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Kita coba apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 8, ini adalah pembicaraan antara Tuhan dengan setan. Karena saat itu setan lagi berjalan mengelilingi bumi, lalu bertemu dengan Tuhan. Kita lihat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jelas di sini dikatakan Ayub seorang yang sempurna, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, Ayub ini seorang yang hidupnya tak bercacat. Tapi kenapa dia masih mengalami penderitaan? Jadi penderitaan yang dialami Ayub belum tentu itu dosa. Nah, setelah Ayub menemukan kesimpulan pertama bahwa penderitaan belum tentu karena dosa, setelah dia koreksi, dan dia temukan rasanya saya tidak bersalah kepada Tuhan. Lalu kenapa aku masih mengalami masalah kesulitan dan penderitaan? Lalu dia analisa lagi. Lalu dia sampai pada kesimpulan yang kedua. Kesimpulan kedua yang dia tangkap adalah ujian dari Tuhan. Luar biasa Ayub ini. Seorang yang tingkat rohaninya luar biasa. Dia selalu analisa, selalu mencoba jawaban. Karena itulah kesimpulan kedua yang didapatkan adalah ujian dari Tuhan. Maka di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12, Ayub berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. 2 ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kesimpulan Ayub, aku sedang diuji Tuhan. Dan karena aku sedang diuji, aku harus baik-baik melewati ujian ini. Aku jangan sampai menyimpang, aku akan tetap memegang firman-Nya. Aku tetap hidup sesuai dengan firman-Nya. Sehingga ketika aku diuji, aku akan lolos, bahkan imanku akan diperbaharui, aku akan timbul seperti emas. Itu iman yang sudah murni, iman yang sudah diperbaharui. Karena untuk memurnikan emas, itu harus dibakar dengan api yang dahsyat.
baru emas itu bisa dimurnikan. Bapak Ibu, tujuan dari ujian itu adalah agar Ayub itu naik level setelah mengalami penderitaan berat. Apakah Ayub berhasil menaikkan level iman dia melalui ujian tersebut? Ternyata berhasil. Maka Ayub mengatakan di pasal 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini perkataan Ayub. Artinya apa? Ayub dulu tuh belum pernah bertemu dengan Tuhan secara langsung, melihat secara langsung. Sama seperti kita, belum pernah bertemu dengan Tuhan, mungkin belum pernah punya pengalaman rohani, tapi iman kita kepada Tuhan. Ayub demikian. Tapi setelah melewati proses ujian yang begitu berat, dan dia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, sehingga dia berkata, dulu aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Ini level imannya bertumbuh, naik tinggi sekali. Anda pernah menonton pertandingan tinju atau boxing? Saya yakin Anda pernah. Saya juga hobi menonton boxing, tapi untuk posisi partai-partai besar. Salah satu pemain boxing yang saya kagumi bukan karakternya, kagumi kemampuan dia adalah Mike Tyson. Saya yakin bukan hanya Anda lah, bukan hanya saya lah. Anda mungkin banyak orang yang kagum kehebatan dia. Karena walaupun dalam usia 20-an tahun ketika dia mulai terjun ke dunia tinju, dia berhasil untuk menyabet banyak sekali prestasi-prestasi. Karena kemampuan dia yang terkenal sebagai si leher beton itu. Banyak petinju yang telah gugur dan cacat akibat naik ring. Karena orang naik ring kena pukul, goncangan, lama-lama bisa geger otak. Lalu mengapa orang masih mau terus naik ring walaupun korban meninggal dan juga cacat banyak? Hanya dua yang mereka dapatkan, duit dan popularitas. Satu kali saya membaca di majalah bola, Mike Tyson sekali naik ring hanya 1-2 jam, bayarannya puluhan miliar. Siapa yang tidak ingin? Karena itulah dalam dunia tinju itu ada kita kenal dengan istilah kelas-kelas dan bisa naik kelas. Secara umum dunia tinju itu ada 4 kelas. Yang pertama WBA, yang kedua WBC, IBF, dan WBO. Nah, kelas-kelas ini tentu ada kriterianya. Dan kalau engkau mau naik kelas, engkau harus bisa memenangkan pertandingan-pertandingan. Pelan-pelan naik level, pelan-pelan. Dan latihannya juga sangat-sangat berat. Rasul Paulus pernah membandingkan antara kehidupan rohani dengan pertandingan tinju. Diucapkannya di 1 Korintus 9 ayat 26-27. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Artinya punya sasaran, punya lawan tanding. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu saya kasih, Paulus gunakan dunia tinju sebagai perbandingan, bahwa untuk naik kelas, engkau akan dapatkan prestasi, engkau akan dapatkan banyak uang, tapi tidak mudah. Nah, setelah Ayub naik level, Allah kembalikan kepada Ayub 2 kali lipat. Itu dicatatkan di Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 16. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Jika Anda bandingkan harta kekayaan Ayub sebelum dan sesudahnya, Anda cocokkan angkanya, itu persis sekali. Hewan dia, misalnya kambing domba, awalnya berapa ekor, nanti setelah itu angkanya 2 kali lipat. Demikian pula anak dia, 10 mati, Tuhan kembalikan 10. Dan ketika Tuhan kembalikan juga persis, waktu belum meninggal 7 laki-laki, 3 perempuan, dan setelah itu Tuhan kembalikan 7 laki-laki, 3 perempuan. Allah itu luar biasa. Kemudian tokoh yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Paulus. Tadi kita sudah pelajari bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus mengajak kita bersyukur dalam segala hal. Ternyata Paulus ini bukan tipe orang yang sekadar berteori, sama seperti yang dilakukan oleh banyak penulis buku atau pengkhotbah-pengkhotbah. Banyak orang pintar menulis buku. Buku dia bisa menggerakkan, bisa membuat pembacanya terharu, dibangkitkan, dibangun.
Tapi apakah kehidupan sang penulis buku tersebut sepadan dengan kehidupan dia? Belum tentu. Belum tentu. Demikian pula seorang pembicara. Bicaranya luar biasa. Tapi apakah kehidupannya sepadan dengan apa yang dibicarakan? Belum tentu. Motivator banyak yang bisa memotivasi orang. Tapi seringkali hidupnya berantakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Paulus ternyata benar-benar menghidupi apa yang dia tulis. Ketika dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dia itu praktekkan. Dan ini terbukti ketika dia dalam pelayanan. Dia banyak mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Dan kita ambil satu contoh nyata. Ketika Paulus bersama rekannya, satu kali memberitakan Injil sampai di kota Filipi. Mereka bertemu dengan seorang perempuan petenung. Dan perempuan petenung ini ada bosnya lagi. Jadi bosnya inilah yang memanfaatkan perempuan petenung ini untuk mencari keuntungan-keuntungan. Dia jadi kaya raya. Sampai satu ketika Paulus bertemu dengan perempuan ini sudah beberapa hari terus mengganggu penginjilan Paulus. Dan akhirnya Paulus mengusir setan yang ada di dalam tubuh perempuan itu, setannya keluar. Karena perempuan ini kan menggunakan kekuatan setan untuk melakukan tenungan-tenungan. Dan bosnya pun mendapatkan banyak keuntungan atas tenungan ini. Sekarang setan sudah keluar dari tubuhnya, dia menjadi manusia biasa yang tidak punya kemampuan lagi. Sang pemilik atau bos ini kemudian mulai marah kepada Paulus. Dia menimbulkan huru-hara, menimbulkan fitnah dan sebagainya. Dan dampaknya itu Pak. Lihat Kisah Rasul pasal 16 ayat 22. Dia melakukan provokasi kepada masyarakat di kota Filipi untuk melawan Paulus. Kita lihat ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Pengaruh dari pemilik, dari bos yang memiliki wanita petenung itu luar biasa. Mungkin kekayaan dia, dengan kekayaan dia bisa mempengaruhi pejabat negara. Sehingga wali kota pun, pembesar-pembesar di kota itu pun terpengaruh atas provokasi dari orang. Sehingga baju Paulus dengan Silas itu dikoyakkan. Ini penghinaan, pelecehan. Lalu ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya baju dikoyakkan. Lalu mereka didera, dipukul. Dan biasa orang Romawi dalam memberikan hukuman kepada seseorang yang dianggap penjahat atau orang berbahaya berjumlah 39 pukulan. 39 pukulan. Sakitnya minta ampun. Nah, dengan kondisi demikian lalu dilemparkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu, ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Saudara yang saya kasih, badan babak belur, masukkan ke dalam penjara paling tengah. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara paling tengah? Karena itu penjara paling aman. Karena kalau mau keluar harus melewati ruang-ruang penjara yang lain. Dia anggap Paulus ini adalah orang yang membahayakan, bisa mengacaukan keadaan kota. Lalu kaki mereka dibelenggu dengan pasangan yang sangat kuat. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan melarikan diri. Lalu bagaimana reaksi Paulus dengan Silas ketika menghadapi masalah kesulitan dan penderitaan tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, Paulus bukan hanya pintar berteori, tapi apa yang ditulis, dia hidupkan melalui kehidupannya pribadi. Di penjara itulah mereka menaikkan pujian sebagai wujud bersyukur. Kita lihat ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam, kira-kira jam 3. Kok tengah malam Paulus masih menaikkan pujian? Dia nggak bisa tidur. Oke? Karena dia nggak bersalah. Dimasukkan ke dalam penjara, difitnah. Selain itu dia pukul. Ini punggungnya tuh lagi berdenyut-denyut, lagi kesakitan bersama Silas. Akhirnya di tengah malam itulah mereka menaikkan puji-pujian dan berdoa.
Naikkan puji-pujian itu adalah wujud mereka bersyukur. Tuhan, terima kasih kami boleh alami masalah kesulitan penderitaan ini. Kami percaya Tuhan, penderitaan kami tidak sia-sia. Tapi ketika dibandingkan penderitaan Engkau, penderitaan kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya bisa merasakan sedikit penderitaan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini memberikan pengajaran yang sangat berharga bagi umat Kristen. Bersyukur tidak mesti ketika kita dalam keadaan enak, keadaan baik, keadaan sukses, keadaan lancar. Tidak. Justru ketika kita mengalami masalah kesulitan dan penderitaan, kita harus lebih banyak bersyukur. Secara fisik mereka di dalam penjara. Secara fisik mereka mengalami penderitaan. Dan secara kejiwaan mereka mengalami tekanan karena mereka dilecehkan. Dimasukkan ke penjara tanpa disidang. Baju mereka dikoyakkan. Dipukul di hadapan orang. Dibelenggu seperti penjahat kelas kakap. Padahal mereka tidak ada kesalahan apapun. Bapak Ibu yang saya kasihi. Tapi yang namanya rasa bersyukur, itu bersumber dari hati. Kalau di dalam hatimu ada rasa syukur, situasi kondisi di luar itu tidak mempengaruhi engkau untuk selalu bersyukur. Masalahnya adalah apakah di hatimu ada rasa syukur itu atau tidak. Dan Paulus ada punya hati seperti itu. Sehingga masalah kesulitan dan penderitaan itu tidak membuat dia itu berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita lihat lagi bagaimana kunci untuk mengundang kehadiran Tuhan adalah bersyukur. Saya ulang, kunci untuk mengundang kehadiran Tuhan itu adalah bersyukur. Sebenarnya kita sedang mengundang Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Dan kita lihat hasilnya langsung terbukti. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan ayat 26. Ini hasil dari bersyukur. Tengah malam tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan saya ingin katakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada saat itu Tuhan yang ciptakan. Bukan terjadi secara alami. Tidak. Itu gempa bumi yang Tuhan ciptakan. Kenapa saya bisa katakan itu Tuhan yang ciptakan gempa itu? Saya akan berikan 5 alasan. Pertama, waktunya itu bertepatan dengan mereka naikkan pujian dan penyembahan. Jika gempa itu terjadi setelah 1 jam, 2 jam, atau esoknya baru terjadi gempa bumi, mungkin itu kebetulan. Tapi masalahnya adalah saat ini mereka sedang berdoa menaikkan puji-pujian. Dan ketika mereka sedang berdoa, terjadilah gempa bumi. Ini kan terkonek ke atas. Bapa di sorga melihat, Tuhan Yesus dari sorga melihat. Lalu Tuhan Yesus ingin melepaskan mereka. Ingin menunjukkan kebesaran dan ingin menunjukkan bahwa Paulus dan Silas itu adalah hambaku, utusanku. Jangan sentuh mereka. Mereka bukan orang biasa. Tuhan mempermuliakan Paulus dan mempermuliakan Silas melalui gempa buatan itu. Yang kedua, di sini ayat 26 dikatakan semua sendi penjara goyah. Sendi-sendi penjara bisa goyah, tapi penjara itu tidak ambruk, tidak hancur. Yang namanya gempa bumi itu tidak memandang. Mestinya bangun tuh runtuh. Lalu yang ketiga, semua pintu terbuka. Yang namanya gempa, bangunan rusak itu biasa, bangunan hancur biasa. Tapi yang membuat pintu terbuka, engsel-engsel pintu kepada copot, itu nggak masuk akal. Kalau bukan Tuhan yang buat. Dan semakin tidak masuk akal adalah yang keempat. Belenggu yang membelenggu kaki mereka bisa copot. Apa hubungannya? Gempa ya gempa. Belenggu mestinya tetap membelenggu kaki Paulus dengan Silas. Mestinya tidak bisa lepas. Tapi belenggu bisa terlepas. Kuncinya bisa terlepas. Sehingga Paulus jadi orang bebas. Jadi orang merdeka. Ini kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin terjadi. Dan yang terakhir, tidak ada narapidana yang kabur. Tadi saya sudah katakan, gempa waktu terjadinya gempa itu jam 3 subuh lewat. Karena Paulus saat itu berdoa menaikkan puji-pujian jam 3 subuh.
jam 3 subuh. Zaman dulu itu belum ada listrik seperti sekarang, penjara bisa dibuat terang. Tidak. Suasana gelap. Semua pintu penjara sudah terbuka. Tapi tidak ada satu pun narapidana yang kabur. Kenapa? Karena Tuhan yang sedang memegang mereka. Mereka tidak bisa kabur. Kalau itu bukan dari Tuhan, pasti narapidana sudah kabur semua. Karena itulah kepala penjara yang mendengarkan peristiwa itu, yang melihat terjadinya gempa, cepat-cepat ke penjara. Karena itu tanggung jawab dia. Ketika dia sampai ke penjara, melihat situasi kondisi sudah kacau balau begini, dia mau ambil pisau, mau bunuh diri karena dia tidak sanggup mempertanggungjawabkan risiko yang akan dialami. Paulus berteriak, "Hei, jangan bunuh dirimu. Kami masih lengkap, kami masih ada di sini." Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kepala penjara akhirnya percaya Tuhan Yesus. Kan luar biasa. Penderitaan Paulus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan tidak lama kemudian gereja Filipi berdiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sudah mengupas 3 tokoh. Yusuf, Ayub, Paulus, dan rekan pelayanannya bernama Silas. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa bersyukur di dalam masalah kesulitan dan penderitaan. Justru dari rasa syukur itulah Tuhan semakin dekat dengan orang demikian. Anda ingin merasakan Tuhan dekat dengan Anda? Bersyukurlah. Tuhan paling senang dengan orang yang bersyukur. Karena dari rasa bersyukur itu Anda berterima kasih. Jika di dalam kesulitan Anda bisa berterima kasih kepada Tuhan, bagaimana Tuhan tidak lebih sayang lagi kepada engkau? Karena justru engkau mencuri perhatian Tuhan adalah bersyukur di dalam penderitaan. Kalau ketika engkau enak, ketika engkau nikmat, ketika engkau sukses, engkau bersyukur kepada Tuhan, bagi Tuhan itu biasa. Karena engkau nikmat hidupmu, karena engkau sedang bersukses, engkau bersyukur gampang. Tapi ketika dalam segala kesulitan, di dalam penderitaan, sakit, penyakit, engkau masih bisa bersyukur, itu nilai plus di mata Tuhan. Karena tidak semua orang bisa lakukan, tapi engkau harus bisa lakukan. Virus corona sudah melanda dunia 7 bulanan. Sampai sekarang kita juga belum bisa beribadah. Banyak orang yang di PHK, orang yang kena COVID, ada yang meninggal. Situasi kondisi yang berat ini, percayalah kepada Tuhan, tetaplah bersyukur. Karena dari rasa bersyukur itulah Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang kami bersandar, Juru Selamat yang selalu menguatkan kami, yaitu Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kekristenan yang Engkau kehendaki, bersyukur di dalam segala hal, walaupun sulit, tapi tidak ada yang mustahil. Jika ketika kami berada di dalam situasi yang enak, nikmat, lancar, sehat, kami jarang bersyukur. Apalagi di saat kami menghadapi masalah kesulitan dan penderitaan, bahkan saat menghadapi sakit penyakit, masihkah kami bisa bersyukur? Namun kami sudah belajar tokoh Yusuf, Ayub, Paulus, dan juga Silas. Mereka adalah orang-orang yang bisa bersyukur di dalam penderitaan. Dan mereka bisa merasakan berkat Engkau, campur tangan Engkau di dalam kehidupan mereka. Ini menunjukkan ketika kami bisa bersyukur di dalam kesulitan, maka kami akan menjadi orang yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga jemaat, seluruh pendengar saat ini diberikan kekuatan dan penghiburan di saat menghadapi kesulitan. Mereka tetap bisa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James C. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi rema dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini juga saya akan menyampaikan beberapa pokok pengumuman. Yang pertama, karena penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi di Jakarta dan Hotel 6 Center belum dibuka untuk umum, maka ibadah bulan September di 2020 tetap akan diadakan secara online.
Pengumuman kedua, berhubung kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi di nomor 0856 9495 3333. Pengumuman 3, untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19 ini, Gembala CMC JCC memberikan khotbah pendek yang berdurasi 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema membangun karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode yang telah selesai kita tayangkan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton, bisa mengunjungi link YouTube-nya di Jesus Christ Community. Pengumuman keempat, sebagai pengganti dari tema membangun karakter Kristiani, saat ini juga sedang disiapkan materi dengan topik penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik yang menarik dan cocok untuk situasi dan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Setelah di-syuting dan diedit, akan segera ditayangkan setiap hari Rabu mulai bulan September di tahun 2020 ini. Pengumuman kelima, kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 29 Agustus jam 7 malam hingga jam 9 malam. Ini akan membahas dengan topik manfaat Alkitab dalam kehidupan umat Kristen. Pengumuman ke-6, akan segera dibuka kelas pengajaran via Zoom dengan tema Allah Tritunggal versus Allah Esa setiap hari Senin jam 7 malam hingga jam 9 malam. Pelajaran ini akan diadakan 10 kali pertemuan. Bagi yang tertarik harap mendaftarkan diri kepada Ibu Marcel di nomor 0812 8005 4998 dengan biaya hanya Rp50.000 saja. Demikian beberapa pokok pengumuman yang telah sampaikan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, bersama jemaat, bersama pengurus dan bersama gembala sidang di tempat ini, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Biarlah kiranya COVID-19 yang sedang melanda dunia dan negara kami yang kami kasih boleh segera berakhir dari kehidupan kami Tuhan. Kami tahu saat hari ini Tuhan sedang mendengarkan doa kami. Ditemukannya vaksin di beberapa negara Tuhan. Ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang menjawab doa kami. Kami mohon ke Tuhan, biarlah vaksin yang ditemukan boleh benar-benar bekerja dengan efektif. Sehingga vaksin ini boleh segera didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air dan seluruh negara-negara yang membutuhkannya Tuhan. Kami berdoa buat dampak ekonomi yang telah terjadi. Biarlah kiranya keadaan ekonomi boleh segera pulih. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada setiap pemimpin-pemimpin negara dengan program-program pekerjaan yang mereka canangkan boleh bekerja dan boleh berhasil dengan baik ya Tuhan. Tak luput kami berdoa buat pemerintahan kami Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan setiap aparatur negara yang berada di bawah pemerintahannya. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga setiap program yang terbaik yang datang daripadamu Tuhan boleh benar-benar diaplikasikan, sehingga COVID-19 yang sedang melanda dan ekonomi krisis lainnya Tuhan boleh segera berakhir ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga sedang bergumul untuk memiliki sebuah gedung ibadah atau gedung gereja yang kami impikan ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, semua ini kami inginkan karena kami ingin beribadah Tuhan. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi namamu saja. Oleh karenanya kami yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kami, setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kami impikan Tuhan.
Pada kesempatan hari ini kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang sakit dan perlu dukungan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Tan Eliezer, bila kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna, sehingga beliau boleh kembali Tuhan, berada bersama-sama dengan kami, beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat Pak Ameng, yang mengalami penyakit asam lambung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga buat Ibu Lim Hing Lang, yaitu ibu dari Ibu Rahel, mertua dari Bapak Nathan Jurnawan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kepada ibu yang kami kasihi ini, kami yakin dan percaya mujizat dan bilur-bilur Tuhan akan nyata, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat Ibu Sudiati, para tenaga medis, Ibu Lilis Haryanti, dan Dr. Astari, putri dari Ibu Yemima. Mereka bekerja sedang untuk melayani para korban ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan perlindungan yang ekstra, Tuhan tutup bungkus, sehingga mereka boleh terlindungi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya yakin Tuhan dapat segera mengakhiri COVID-19 ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali bersukacita, kami boleh mengalami pemulihan ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan seruan kami pada hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui doa hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan, saya akan memberkati Bapak Ibu dengan kekuatan Tuhan. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dijumpai tanganmu ketika engkau kerjakan akan memberikan hasil. Meskipun dunia sedang resesi menghadapi COVID, engkau tetap akan diberkati. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan melindungi langkahmu. Engkau akan dijauhkan dari virus corona yang begitu kecil yang tidak kelihatan. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan sakit penyakit apapun yang engkau derita. Sekalipun engkau saat ini bergumul menghadapi virus corona, percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan di dalam kehidupan engkau, di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian penutup, Aku Percaya. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tuhan Yesus berkati dan sampai bertemu di lain kesempatan.